Itu sebabnya Nabi mengingatkan, siapa yang menggebilih dia. Itu pesan Nabi. Prabowo yang menggebu-gebu, tertampar ucapan Quraisy Shihab. Pesan Nabi, jangan pilih orang yang haus kekuasaan. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi. Tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Nah, dengan mendapatkan tambahan 2 dukungan partai politik, ya memang sepertinya Prabowo ini sudah tidak tahan lagi, ingin segera berkuasa. Ulama karismatik Kiai Haji Quraisy Shihab mengingatkan pesan Nabi Muhammad, jangan pilih dia, orang yang nafsu berkuasa, merujuk pada sosok Prabowo. Setelah Prabowo didukung oleh beberapa partai, dia sudah mempertontonkan tabiat aslinya dan sudah tidak bisa berkelit lagi bahwa dia adalah orang di Kementerian Pertahanan agar berubah. Ternyata orang tua ini tidak pernah berubah. Semakin lama semakin kelihatan bahwa yang namanya tabiatnya itu adalah ingin berkuasa saja tanpa ingin melayani. Nabi tegas beri pesan, kata Quraisy Shihab, jangan Prabowo. Dalam banyak kesempatan Prabowo kerap ungkap nafsu berkuasa, kita harus berkuasa, kita mutlak harus berkuasa. Tegas Prabowo tanpa sungkan dan rasa malu. Saat wawancara dengan Najwa Shihab nih, kata Prabowo ungkap realita hidup. Karena saya tidak dapat kredit dari bank, karena saya tidak berkuasa selama 20 tahun. Prabowo akui nafsu berkuasa. Dalam sebuah video lawas, Quraisy Shihab ingin yang menggebu-gebu untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Ingat, jangan pilih dia. Kembali dia ingatkan pesan Nabi. Apalagi dia memegang map kuning sebagai tanda deklarasi dari Golkar yang merupakan bagian integritas bahwa dia adalah orang yang haus dan bernafsu dan mungkin akan menghalalkan segala cara agar tidak hat-trick. Hat-trick jadi pecundang maksudnya. Prabowo kemudian menyampaikan beberapa patah kata yang agak menggelikan. Dia mengatakan, untuk meninggalkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kami minta izin rakyat untuk berkuasa. Kami berkuasa untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kata Prabowo, bahasanya itu loh, kata berkuasa makin jelas. Hanya orang yang nafsunya di luar batas, yang tidak menyerah untuk ikut pilpres ketiga kalinya. Kalau jadi cawapres Megawati dihitung, maka ini yang keempat kalinya Prabowo ikut pilpres. Jadi, pemimpin itu bukan untuk berkuasa, tapi memimpin dan melayani rakyat. Tidak harus dengan cara berkuasa. Prabowo yang dulu dan sekarang memang gak pernah berubah, yakni beringas dan kelihatan nafsu banget kalau mau berkuasa. Ini sudah jadi tanda-tanda bahwa negara Indonesia akan hancur dan tidak bisa. Tetap saja wajah aslinya akan ketahuan. Selama beberapa tahun terakhir, dia mengubah strategi politiknya dengan bermain halus namun menusuk. Berubah jadi santun, nempel terus ke Jokowi seperti perangko yang diolesi lem setan. Tapi pada akhirnya semua akan terbongkar dengan sendirinya. Pertanyaannya adalah, berkuasa demi rakyat atau demi kepentingan kelompok di belakangnya? Sudah banyak loh yang beranggapan bahwa kebangkitan Prabowo akan menjadi kebangkitan sisa-sisa Orde Baru yang saat ini sedang terjepit di sikat pemerintah Jokowi. Jangan lupa juga Prabowo masih ternodai oleh isu HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menggantung. Kalau saya ibaratkan ini seperti serigala yang sudah kepanasan pakai bulu domba terlalu lama. Kalau dia disebut macan Asia, saya nggak setuju karena dia lebih kelihatan mirip serigala. Merasa dapat angin, dia langsung buka tabiat aslinya karena selama ini mungkin sudah kepanasan berselimutan bulu domba. Jadi bagaimana kalau menurut Anda? Tapi untuk Prabowo saya harus mengingatkan, Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin. Sok-sokan serang kartu tani, Prabowo kena skak, Ganjar langsung KO. Ganjar langsung ingatkan Prabowo estet aja juga nggak pecus. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Mungkin Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Dimulainya dari mana? Dari satu data per data itu ada, tinggal diproses saja sebenarnya. Sehingga kalau kemudian datanya sudah bagus, maka problemnya kita akan bisa kita ketahui. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan permasalahan pupuk bagi petani menjadi salah satu yang harus dikerjakan jika nantinya kekurangan pupuk di Indonesia. Awalnya, Prabowo mengatakan sepanjang perjalanan dirinya di tengah masyarakat yang termasuk rentan adalah petani dan nelayan. Di depan Ganjar, Prabowo menyinggung wilayah tani yang diluncurkan Ganjar saat menjadi gubernur.
Tampak tenang dan dingin Ganjar menanggapi hal tersebut dengan mengingatkan Prabowo yang sedikit pikun bahwa pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ganjar juga seperti di Papua, Sumatera Utara, NTT, NTB, dan Kalimantan Timur. Ganjar lanjut mengatakan, data petani di Indonesia sejauh ini masih belum tuntas. Menurutnya, jika hal tersebut bisa dikelola, maka distrik kita kerjakan nanti. Melihat bantahan Ganjar yang telak, muka Prabowo langsung kena bogem. Dia tak berkutik, diam 1000 bahasa. Muka Prabowo langsung ciut dan kecut kayak belimbing sayur. Jika dilihat dan diperpangan, dan lain-lain. Pantesan yang ada di pikirannya joget-joget karena tidak tahu kondisi real masyarakat Indonesia. Yang ada di isi otaknya hanya uang, kekuasaan, dan perut. Makanya semua yang terjadi pada masyarakat diungkapkan yang Indonesia yang sebenarnya. Food estate saja gagal, entah berapa puluh triliun habis sia-sia. Ini adalah bayang-bayang malu yang menghantui Menhan saat ini, karena program ini sebagian memang ditugaskan kepada Prabowo. Proyek yang gagal mendapat kritikan luar biasa. Malunya tidak usah dibilang lagi, tapi masih diredam dari awal saja gagal. Sesuatu yang gagal mau disempurnakan. Menyempurnakan sesuatu itu artinya memperbagus apa yang sudah bagus. Yang ambiar ini apanya yang mau disempurnakan? Ini tidak ada bedanya dengan Anies yang program rumah DP 0 rupiah gagal total. Tapi karena mau menutupi rasa malu itu, dia pede mengatakan akan melanjutkan program ini secara nasional jika jadi masalah tidak diselesaikan, yaitu prosedur dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Prosedurnya sudah sesuai belum? Orang-orang yang terlibat apakah kompeten atau orang-orang titipan? Jangan teknisi tambak yang ahli, pakan berkualitas tinggi, belum menjamin 100% panen udang sempurna. Apalagi kalau dikerjakan serampangan dengan orang-orang yang diragukan kapabilitasnya, bisa rugi Orba. Yang baru 10 tahun saja berani merubah konstitusi, apalagi yang masih calon. Jadi bagaimana kalau menurut Anda? Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Tak diduga Gibran seceroboh ini. Seruan Gibran Raka Buming ajak beli produk UMKM disentil. Selfie Ananda kepergok pakai barang branded. Harganya sampai ratusan juta. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Menjadi menantu orang nomor 1 di Indonesia tentu selalu menjadi sorotan. Seperti yang baru-baru ini, menantu pertama Presiden Joko Widodo kepergok menenteng tas seharga ratusan juta rupiah. Padahal Selfie Ananda dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Jangan beli ke toko lain. Iya, jangan beli produk-produk luar negeri. Kita push produk-produk lokal lah, apalagi yang UMKM.